diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita di saat ini dengan mempedomani tata kebaktian model E. Untuk itu, mari kita cari dan menyanyi dalam lagu 2 Sahabat Lama nomor 136 baitnya yang pertama. Jam sembahyang yang tulus. Jadilah kebaktian Angkatan Muda GPM Ranting Nazaret di saat ini dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Damainya menyertai kamu juga. Kami mau bersorak tinggikan namamu Maria. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Belum jemaat nomor 29 bait 2 di muka Tuhan Yesus. Orang-orang muda yang diberkati Tuhan, tema bulanan dalam derita gereja kuat, tema mingguan dalam derita perjuangkan keadilan. Kita sudah berada di minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-6, dan di dalam bahasa Latin minggu atau Triduca keadilan sejalan dengan tema pelayanan di minggu ini. Dalam derita perjuangkan keadilan. Tema ini menegaskan bahwa sekalipun keberadaan kita dalam penderitaan, namun panggilan untuk tetap perjuangkan keadilan mesti kita lakukan dan wujudkan. Tentu bukanlah hal yang mudah dan gampang sebagai manusia. Ketika diperhadapkan kondisi demikian, kita pasti marah, kecewa, putus asa, apalagi diperlakukan secara tidak adil. Untuk itu, dalam situasi dan kondisi demikian, kita membutuhkan campur tangan Tuhan. Kuasanya akan memampukan dan menguatkan kita untuk menjalani setiap proses jalan hidup saat diperhadapkan dengan ketidakadilan. Kita mesti tetap berpengharapan kepada Tuhan yang Maha Adil dan berkuasa atas kekuasaan dan pengadilan dunia. Orang-orang muda yang diberkati Tuhan, bacaan kita di saat ini menyaksikan hal tersebut tentang pengadilan terhadap Tuhan Yesus yang dilakukan oleh Pilatus di hadapan orang-orang Yahudi. Karena kebencian mereka kepada Tuhan Yesus, maka segala cara dipakai untuk mewujudkan keinginan dan nafsu mereka agar Yesus segera dijatuhi hukuman mati dengan jalan disalib. Yesus tidak bersalah sebagaimana apa yang diucapkan oleh Pilatus. Bahkan Pilatus berupaya untuk membebaskan Tuhan Yesus dengan sebuah tradisi bahwa menjelang perayaan Paskah maka seorang penjahat akan dibebaskan. Mereka menghadirkan Barabas, seorang penyamun, untuk orang-orang Yahudi memilih apakah Yesus atau Barabas yang akan bebas. Orang Yahudi yang banyak itu memilih Barabas untuk dibebaskan, dan Tuhan Yesus dihukum mati dengan cara penyaliban. Nah, orang muda yang diberkati Tuhan, drama pengadilan yang panjang dilalui oleh Tuhan Yesus ketika mulai dari Mahkamah Agama, kemudian ke Herodes dan Pilatus, dan bolak-balik. Semuanya tidak satu pun ditemukan kesalahan Tuhan Yesus. Yesus menjalaninya dengan penuh ketaatan kepada Allah Bapa di sorga, yang menghendaki Yesus meminum cawan penderitaan lambang dosa demi setiap orang percaya. Yesus tidak melawan dan juga menjalani seluruh proses tersebut dengan tenang. Itu bukan berarti Yesus membenarkan semua hal itu ataupun terkesan mengalah. Tidak, namun semua dijalani sesuai dengan rencana dan kehendak Allah demi keselamatan umat percaya. Di samping itu, yang berada dalam lingkaran seluruh proses peradilan terhadap Tuhan Yesus tidak mampu melakukan tugas panggilan mereka dengan baik. Mereka adalah pemimpin baik di lembaga keagamaan maupun masyarakat, antara lain Mahkamah Agama, Herodes, Pilatus.
Padahal sebagai pemimpin dan pelayan umat dan masyarakat, mereka harus mampu menjalankan tugas dengan baik, terkhusus mewujudkan dan menghadirkan keadilan. Bagian firman Tuhan ini menjadi kesaksian iman dan teladan bagi kita sebagai pemuda gereja dalam menghadapi berbagai tantangan serta persoalan dalam hidup ini, terkhusus menegakkan dan memperjuangkan keadilan. Lambang dari lembaga peradilan adalah timbangan. Lambang tersebut bukan sekedar lambang, namun punya arti dan makna yang menggambarkan misi dari lembaga peradilan itu sendiri. Menjadi pergumulan kita semua untuk terus berjuang dalam memperjuangkan dan mewujudkan keadilan di setiap kehidupan kita. Kenyataan bahwa keadilan hanya berpihak kepada mereka yang punya uang, kedudukan dan kuasa itu tidak dapat dipungkiri. Keadilanlah jauh bagi orang lemah, miskin, dan juga orang terpinggirkan. Kondisi ini menjadi tantangan yang khusus bagi kita sebagai pemuda gereja yang menjadi penerus bangsa dan negara. Teladan Yesus yang taat, diam dan tenang menunjuk kepada ketaatan dan pengharapan kepada Allah Maha Adil dan benar yang akan mengadili sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Untuk itu, kaulah muda yang diberkati Tuhan, jangan kita mengikuti cara hidup dan jalan orang Yahudi dan Pilatus yang arogan, takut untuk kehilangan kedudukan dan jabatan, akhirnya tidak mampu untuk memiliki keadilan. Namun sebaliknya, kita berpihak kepada ketidakadilan. Untuk itu, kita sebagai orang-orang muda, mari kita minta tuntunan Roh Kudus agar kita mampu sebagai generasi muda gereja untuk menghadirkan keadilan sesuai dengan tujuan dan harapan demi keselamatan kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat ya kekal penuh. Selamat